ketertiban, kemudian marwah desa kita, dan berdasarkan semuanya mempertimbangkan mari kita tabayun padepokan ngurusi padepokan ini, Pak Lurah ngurusi warga dalam desa ini, untuk padepokan kita nyatakan ditutup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa ilmu, yaitu yang pertama ilmu hitam, yang kedua ilmu merah, ketiga ilmu putih, dan ini ilmu hijau. Dan di belakang saya ini pink, dan itu coklat. Serasa kayak pelangi juga warnanya. Kabarnya si merah ini mendatangi seseorang yang berinisial S. Dia datang ke sana. Awalnya dia melihat dari sebuah video di kanal YouTube beliau, si S ini, dan si merah ini melihat kejanggalan-kejanggalan dalam videonya, di mana video dari channelnya S ini yaitu menampilkan sebuah pengobatan dengan alternatif dibumbui doa-doa dan lain sebagainya. Tapi di dalam video itu pengobatannya memakai media, semacam media seperti telur, seperti kelapa, dan lain sebagainya. Sehingga membuat orang-orang itu kagum dengan yang berinisial S ini. Kenapa? Karena dalam videonya itu si S ini menunjukkan bahwa dia adalah orang sakti, di mana dalam videonya itu dia bisa mentransfer penyakit dari si pasien itu ke dalam telur. Dan di dalam telur itu terlihat ada sebuah paku, ada juga di dalamnya darah dan lain sebagainya. Wow, sangat menakjubkan sekali. Kenapa? Karena di situ kita lihat ada sebuah kelapa yang dibuka pakai parang, dan di situ kita lihat juga saat ditumpahkan airnya itu banyak lumpurnya. Nah, si ilmu merah ini melihat kejanggalan-kejanggalan pada video di YouTube-nya atau di channel si S ini. Dia merasa gregetan dan dia merasa ini harus dibenarkan dan diluruskan, karena takutnya masyarakat di luar sana itu percaya ini adalah ilmu gaib atau ilmu yang bisa mentransfer dari tubuh seseorang ke alat itu atau ke mediasi itu. Singkat cerita, si merah ini mendatangi si S karena dia ingin pembuktian bahwa memang benarkah adanya ketika ada orang sakit itu bisa dipindah penyakitnya atau apa. Karena tujuan dari si merah ini, dia bilangnya, ini bukan saya loh yang ngomong, tapi si merah sendiri yang bilang dia ingin mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa jangan sampai tertipu oleh oknum dukun-dukun yang mengatasnamakan agama atau berjubah, pakai wiridan, pakai apa, dan ujung-ujungnya itu untuk meminta uang ke si pasien. Seperti itu kronologisnya. Dan si merah ini mendatangi dengan krunya. Ketika di sana itu nanya sama satpam, dan satpam bilang masih ada tamu dan suruh menunggu. Sehingga si merah ini menunggu begitu lama, dan ketika itu datanglah seorang pengacaranya. Pengacaranya datang, dan di situ ada perdebatan juga di sana. Dan ketika itu masyarakat sudah berkerumun, dan pengikut dari si S ini sudah sangat emosi, dan dia
sampai ingin memukul si merah ini. Oke, tanpa panjang lebar, kita lihat videonya berikut. Kan bilang pembuktian. Iya, itu betul. namanya tantangan. Loh, pembuktian kan Itu. kalau saya Niatnya fitnah, bukan kalau niat saya baik. fitnah, kalau saya Itu beneran namanya fitnah. bukan niat baik. Ini niat baik lu Pak, biar masyarakat tahu. Gimana tantangan-tantangan videonya ada kok gimana sih? Tantangan gimana? Coba. Apa? Tantangan saya apa coba? Semua orang lihat. Lihat mana? Loh, semua orang lihat gimana? Enggak, coba video saya yang mana yang nantang coba silakan. Saya mengedukasi. Edukasi bagaimana? Wong Edukasi edukasi, masyarakat. mengedukasi, menghina orang kok. Menghina mana? Kata-kata saya yang mana yang menghina coba? Menit ke berapa? Kita udah Tuh, ya. jawaban, Udah ya, berarti kita udah datang yang penting. Iya dong. Kenapa? Kita udah datang nih sesuai yang Mas Udin bilang. Katanya Prinsipnya, bagi siapapun yang datang. Anda boleh ngomong apa saja. Iya, boleh. iya, Tetapi betul. jangan melintir-melintir. Ya, Kita tidak oke. boleh cut. Berarti nggak boleh untuk pembuktian. Ya, geser sini, Pak. Ya. Jangan jangan Enggak, dipelintir. apa? Bentar, jangan dipelintir. Apa dong? Loh, Apa dong? Ini teman kamu bilang apa? Ya, Teman kita kamu bilang penasaran. penasaran. Iya, Saya bilang tidak bisa. Ya Kenapa? memang. Ya berarti tidak bisa. Ya udah. Ya udah. Kamu mau apa? Apa? Sebentar. Kamu mau apa? Jangan dipelintir. Saya mau pembuktian, Pak. Loh bukan. Teman kamu ini bilang Iya. penasaran. Karena Kalau hanya penasaran tidak boleh. Karena kenapa? Kenapa? Karena Kenapa? video Anda. Kenapa? Loh, karena video Anda nantang-nantang. Iya, Gimana? enggak nantang saya. Loh, Kan gimana? mengedukasi. Gimana? Mengedukasi loh. Edukasi siapa? Edukasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mana? Semua penonton saya loh. Kalau fitnah gimana? Ya makanya kalau fitnah kita buktiin. Kita buktiin di sini ya. Biarin. Intinya agenda kita ke sini ingin melakukan pembuktian. Boleh atau tidak itu aja. Loh, Iya. bukan masalah. Ini pulang malah. Ini kira penasaran katanya. Jakarta. Saya Pak Kades ini. iya. Kita dulu, ketemu dulu sana dulu. Ini Ketemu dulu. yang Ya, video fitnah ini. Pak Kades nih ya. Iya, ada apa? Oke ya kan Mas Udin. Udah lapor Pak RT belum? Belum kan kata Mas Lapor dulu kan, kedatangannya. kata Mas Udin kan siapapun yang mau datang gitu. Terus? Terus saya datang. Udah masuk ke dalam? Belum, makanya nunggu di luar. Belum? Ya belum kan nggak ada informasi. Maksudnya? Sebentar dulu. Kita menemui beliau sebentar bisa? Bisa. Nanti dulu. Enggak, gimana? Ini masuk kedatangannya. Jenengan ada identitasnya? Ada. Minta dulu. Loh enggak. Loh, Ini Anda masuk tempat orang. katanya kan siapapun yang mau datang. Sekarang sini alamatnya mana? Apa? Di sini pemangku kebijakannya siapa? Iya, Bapak. Ada alamatnya sini. Gimana? Alamatnya semua KTP. Enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? Tuh. Sebentar dulu. KTP kakaknya mana? Coba. Enggak boleh atau enggak nanti dimintain KTP. Kamu masuk wilayah orang. Saya Ah. tanya baik-baik. Ya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Makanya. Dan fisik proses ya. Oke. Oke, setelah kita lihat sepenggalan video yang tadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa di sana sudah banyak provokatif yang dilakukan oleh entah kedua belah pihak ini, tapi yang kita lihat di sana adalah ada salah satu dari pengikut si S ini sampai ingin memukul. Namun provokatif dari pihaknya si merah ini ingin cepat-cepat keluar dari situasi itu dan ingin pulang. Namun ditahan juga sama Pak Lurah dan dimintai KTP-nya. Terus berulang-ulang seperti itu sehingga berlarut-larut dan akhirnya dibawa ke Polres setempat. Dimintai keterangan dan lain sebagainya. Dan kita lihat klarifikasi dari kedua belah pihak, baik dari pihak si merah ataupun pihak si S. Namun di belakang itu banyak klarifikasi yang terjadi dan itu match ya, tidak nyambung antara si merah dan si S ini. Klarifikasinya dia begini dan yang satu begini. Terus yang kita lihat di sini mungkin masyarakat juga bisa menilai sendiri ketika kejadian itu viral di dunia maya dan di media-media lain tentang pemberitaan si merah dan si S ini. Banyak kesimpulan-kesimpulan antara pro dan kontra. Baik ada yang mendukung si merah dan ada yang mendukung Mr. S ini. Tentunya yang banyak mendukung si Mr. S ini adalah teman seprofesinya atau teman-teman yang merasa
Seperti itu. Dan banyak juga yang mendukung si merah ini. Kenapa? Karena mungkin peduli dengan masyarakat, mengedukasi masyarakat, intinya memberikan suatu pembelajaran bahwa kita jangan terlalu percaya dengan sebuah metode pengobatan yang dilakukan dengan cara seperti sulap. Karena tidak sedikit juga para dukun ini mempraktikkan sulap-sulap yang hingga akhirnya membutakan mata para pasien atau masyarakat yang awam, sehingga mereka percaya bahwa itu adalah dilakukan secara gaib. Namun para pesulap ini iba dan ingin mengedukasi masyarakat bahwa itu adalah sulap, itu adalah trik. Itu bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar mau belajar trik, mau belajar sulap. Gak harus jadi dukun. Gak. Jadi siapapun bisa melakukan seperti itu asal mau belajar menjadi pesulap. Sehingga ketika ada trik-trik seperti itu, dia sudah tahu. Oh, seperti itu loh. Saya pernah melakukannya. Saya pernah show dengan trik seperti itu. Dan semoga kejadian ini menjadikan kita lebih pintar lagi dan kita lebih bijaksana lagi dalam menyikapi sebuah fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan kabar terbaru, pada tanggal 31 Juli 2022 telah terjadi penutupan Padepokan Mr. S ini. Kenapa? Karena di situ banyak masyarakat yang ingin ditutup dan ingin mendemo bahwa kegiatan-kegiatan Mr. S ini sangat merugikan masyarakat, maka harus ditutup. Begitulah beritanya. Dan kita saksikan saja berita selengkapnya. Dan ini kita kutip dari sebuah pemberitaan dari iNewsJatim.id. Dan di sini kita lihat ratusan warga Blitar demo dan desak Padepokan Gus S untuk segera ditutup. Begitulah pemberitaannya. Kembali dulu ya. Tolong ya rekan-rekan semua ya. Tolong percayakan saya sama Pak Lurah. Kita koordinasi dulu. Tolong yang tenang, sabar. Jangan sampai terjadi keributan ya. Jangan sampai mengotori citra desa kita yang kita cintai ya. Terima kasih. Kabar Pak, karena bang betul baik. Oke? Biar. Dipercayakan kepada Jangan
geger kejantan wes toh. Kenyamanan, ketertiban, kemudian marwah desa kita, dan berdasarkan semuanya mempertimbangkan mari kita tabayun padepokan ngurusi padepokan ini, Pak Lurah ngurusi warga dalam desa ini, untuk padepokan kita nyatakan ditutup. Oke kawan-kawan, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, agar kita lebih waspada lagi dan agar kita lebih pintar dan teliti lagi menyikapi sebuah fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita. Jangan mudah percaya, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.